Sidang Pengadilan Negeri Kota Tanjung Tabalong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan nomor perkara 0779 PDT 2723 Pengadilan Negeri Kota Tanjung Tabalong dengan terdakwa atas nama Lindawati dan Afifah Dinia Heriandiarta dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan pada hari ini, tanggal 11 November 2024, dinyatakan dimulai. Kepada seluruh peserta sidang untuk dapat menonaktifkan alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Majelis hakim memimpin sidang ini adalah saya, Veronica. Dan nomor 0779 PDT 2723 tentang pembunuhan berencana dengan terdakwa saudara Denio dan saudari Linda yang didakwa atas pembunuhan berencana terhadap korban Ibu Tarimah kembali dibuka. Berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada pihak-pihak terlibat untuk menjaga ketertiban dan mengikuti aturan yang berlaku dalam persidangan. Setiap pihak, baik itu jaksa penuntut hukum, advokat, maupun saksi-saksi yang memberikan keterangan yang jujur dan objektif tanpa adanya tekanan dari pihak siapapun. Jaksa penuntut umum, silahkan Anda membacakan tuntutan atas terdakwa. Yang Mulia Hakim, saya Afiji Nur Ihsan, mewakili Negara Republik Indonesia untuk menyampaikan dakwaan dalam perkara ini yang melibatkan terdakwa saudara Denio dan saudari Linda yang didakwa atas tindakan pidana pembunuhan berencana terhadap korban Ibu Tarimah. Tindak pidana yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah pembunuhan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Perbuatan ini sebagaimana tercatat dalam dakwaan merupakan tindakan yang sangat kejam dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Untuk umum, silahkan melanjutkan dengan pembacaan tuntutan atas terdakwa. Saudara Denio dan saudari Linda didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta pasal-pasal lain yang relevan dengan kasus ini. Menurut pasal 340 KUHP, setiap orang yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dapat dikenakan hukuman berat. Dalam hal ini, kami mendakwa kedua terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Kepada para terdakwa untuk dapat masuk ke ruang sidang. Apakah terdakwa ingin memberikan keterangan? Ya, Yang Mulia, saya ingin menyampaikan bahwa saya menyesal atas kejadian yang telah terjadi. Saya mengakui bahwa tindakan saya salah dan merugikan banyak orang, terutama keluarga korban. Namun, saya juga ingin menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan di bawah tekanan dan situasi yang sulit. Di bawah tekanan dan saya memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan kondisi saya saat itu dan memberikan keringanan hukuman. Dalam membela, Anda diberikan kesempatan untuk memberikan pembelaan terhadap klien Anda. Mohon untuk menyampaikan pembelaan dengan penuh hormat dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum, serta para hadirin yang kami hormati. Pertama-tama kami mengucapkan rasa bela sungkawa yang mendalam kepada keluarga korban atas kejadian tragis yang merenggut nyawa Ibu Tarimah. Kami sangat menyayangkan peristiwa ini dan menyadari duka yang dialami oleh keluarga serta orang-orang yang mencintai beliau. Namun, dalam kapasitas kami sebagai pembela hukum, izinkan kami untuk menyampaikan pledoi atas terdakwa saudara Denio dan saudara Linda yang merupakan mahasiswa. Kami akan menguraikan beberapa poin yang mendasari keberatan kami terhadap tuduhan pembunuhan berencana yang dikenakan kepada klien kami.
Yang pertama, tidak adanya bukti kuat tentang unsur perencanaan menurut pasal 340 KUHP. Pembunuhan berencana mensyaratkan adanya unsur perencanaan matang sebelum tindak pidana dilakukan. Berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan bukti yang jelas dan konkret yang menunjukkan adanya rencana yang matang dari terdakwa untuk melakukan tindakan tersebut. Beberapa bukti yang dihadirkan masih berupa asumsi dan belum cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur perencanaan. Yang kedua, kondisi psikologis terdakwa yang dipengaruhi tekanan saudara Denio dan saudara Linda adalah mahasiswa yang masih dalam usia muda dan sangat mungkin mengalami tekanan psikologis. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis yang kami lakukan, mereka mengalami tekanan akibat kondisi keluarga dan lingkungan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak rasional. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah suatu tindakan telah dipikirkan dengan matang, melainkan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang ketiga, ketidaksengajaan dalam kejadian yang menyebabkan korban meninggal. Kami juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan kemungkinan bahwa kejadian ini tidak dimaksudkan untuk menyebabkan kematian. Berdasarkan keterangan terdakwa, tidak ada niat untuk menghilangkan nyawa korban, dan insiden ini terjadi di luar dugaan akibat ketidaksengajaan yang sulit dihindari. Yang keempat, permohonan keringanan hukum kami memohon agar majelis hakim dapat mempertimbangkan usia muda serta masa depan para terdakwa. Sebagai mahasiswa yang masih dalam tahap pendidikan, mereka memerlukan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, kami memohon keringanan hukum bagi terdakwa sebagai bentuk keadilan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberi kesempatan untuk rehabilitas dan perubahan diri. Demikian pembelaan yang dapat kami sampaikan. Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan secara bijaksana seluruh fakta dan kondisi telah diuraikan, serta memberikan putusan yang adil, seimbang, dan manusiawi. Terima kasih. Kepada saksi saudari Bunga dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari saksi, sebelum memberikan kesaksian, kami ingatkan kembali kepada Anda untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang saudari ketahui. Saudari saksi, silakan ceritakan apa yang saudari ketahui pada saat itu tentang kejadian ini. Pada hari itu saya melihat kedua terdakwa, saudari Linda dan saudara Denio, berada di sekitar rumah Bu Tarima. Sekitar pukul 2 siang, saya melihat mereka berbicara di depan rumah Bu Tarima. Awalnya saya mengira mereka hanya berkunjung atau membantu Bu Tarima, karena saya tahu Bu Tarima selalu meminta bantuan kepada tetangga atau mahasiswa yang lewat. Apakah ada hal lain yang mencurigakan dari keduanya saat itu? Awalnya tidak ada, yang mulia. Mereka terlihat seperti biasa saja, tetapi sekitar 30 menit kemudian saya mendengar suara gaduh dari dalam rumah Ibu Tarima. Lalu apa yang saksi lakukan setelah mendengar kegaduhan itu? Karena penasaran, saya berjalan mendekat dan mencoba melihat dari celah pintu. Namun saya hanya bisa mendengar suara benda jatuh dan suara Ibu Tarima yang tampak panik. Apakah saksi pernah melihat atau mendengar rencana tertentu dari kedua terdakwa tersebut? Tidak, yang mulia. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar atau melihat tanda-tanda yang bahwa mereka berniat melakukan hal yang buruk kepada Ibu Tarima. Mereka terlihat baik-baik saja saat saya melihat mereka. Ragu, yang mulia, karena saya tidak ingin mengganggu atau salah paham. Tapi setelah beberapa menit saya melihat saudari Linda dan saudara Denio keluar dari rumah Bu Tarima dengan wajah yang tegang dan tergesa-gesa. Saya merasa ada yang tidak beres, jadi saya langsung melaporkannya kepada Pak RT dan kemudian memutuskan untuk melihat keadaan Ibu Tarima. Izinkan saya bertanya kepada saksi yang mulia. Ya, silakan. Apakah Anda melihat secara langsung tindakan terdakwa? Saya tidak bisa memastikan apa yang terjadi di dalam karena saya tidak melihat langsung, tapi suara itu terdengar jelas dari rumah Ibu Tarima saat kedua terdakwa ada di sana. Terima kasih atas kesaksian saudari.
Pembela, apakah Anda memiliki pembelaan akhir? Kami mohon kepada majelis hakim agar mempertimbangkan hukuman terdakwa. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Setelah mendengarkan semua pihak, majelis akan mempertimbangkan keputusan dan menjatuhkan vonis pada sidang berikutnya. Sidang ditutup. Sidang perkara ini telah selesai dan akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang akan disampaikan pada waktu yang akan ditentukan kemudian. Majelis hakim akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan hasil keputusan akan diumumkan pada sidang berikutnya. Informasi mengenai jadwal sidang selanjutnya akan diberitahukan oleh panitera kepada para pihak. Dengan demikian, sidang hari ini dinyatakan selesai. Hasil putusan akan disampaikan pada sidang yang akan datang setelah majelis hakim bermusyawarah. Atas kehadiran dan kerjasama semua pihak, kami ucapkan terima kasih. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.